Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini, hari Jumat ini merupakan hari pertama dari race weekend pertama dari seri MotoGP musim 2026. Kita akan memasuki seri baru, era terakhir MotoGP 1000 cc. Nah, ini menarik banget. Di hari pertama aja itu ada beberapa informasi yang bisa dibilang cukup mengejutkan ya. Kayak misalkan yang pertama, kayak misalkan mepetnya homologasi FIM fase 2 dari dua brand yang dipakai, paling tiga pembalap MotoGP, yaitu Pecco Bagnaia, ada apa namanya, Bastianini dan juga Diogo Moreira, KYT dan Suomi, yang akhirnya dua brand ini memperoleh sertifikasi homologasi FIM fase 2. Nah, berita kedua yang juga cukup menarik adalah tiba-tiba nih ya, Luca Marini itu menjadi epicentrum pembicaraan, memecah segala macam konsentrasi mereka yang bersiap untuk melakukan free practice satu. Ya, kenapa? Di hari Kamis kemarin itu pecah banget informasi ya, dari AS Melak Hercules itu bilang bahwa Yamaha sedang berupaya memberikan sesuatu yang wah, ya, kita bisa bilang seperti itu. Jadi tawaran yang bisa dibilang cukup wah untuk bisa menggait sosok Luca Marini untuk bisa menjadi pembalap factory Yamaha di tahun 2027 nanti, teman-teman sekalian. Ini menarik banget ya. Ini statusnya secara ini belum konfirmasi dia akan pindah ke Yamaha ya, Luca Marini, tapi lebih ke ternyata ada upaya Yamaha yang bisa dibilang cukup kehilangan ya, bisa dibilang seperti itu, karena kemungkinan besar Fabio Quartararo akan pergi meninggalkan Yamaha dan menuju ke HRC Honda, tim factory Honda tahun depan 2027. Nah, kekosongan ini itu diisi beberapa orang ya. Sistemnya akan benar-benar diubah oleh Yamaha, line up-nya sepertinya akan benar-benar dibongkar oleh Yamaha. Mereka menghadapi musim baru dengan motor 850 cc dengan line up yang benar-benar sepertinya akan baru, yang sudah bukan terkonfirmasi ya, yang sudah cukup kuat ya dibicarakan adalah masuknya nama Jorge Martin menjadi pengganti dari Fabio Quartararo. Nah, tadinya perkiraannya Jorge Martin kemungkinan masih akan ditandemkan dengan Alex Rins. Tapi ya di Buriram hari Kamis itu muncul berita ini di mana mereka diperkirakan disinyalir memberikan penawaran yang cukup wah. Cukup wah ini bisa macam-macam, bisa dari finansial, dari ke apa namanya, bagaimana Luca Marini bisa diberikan segala macam kemudahan dan juga apa aja yang bisa dia mau lakukan ya, sebagai pembalap factory Yamaha. Ini bisa banget, artinya banyak banget gitu ya aksesnya dan segala macam. Dan ini menarik gitu ya, karena kalau misalkan jadi Luca Marini ditandemkan dengan Jorge Martin, ini bisa dibilang ya duo yang cukup 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 komplit ya. Artinya salah satu di antara yang lain, baik itu Jorge Martin dan juga Luca Marini, ini memiliki karakter yang berbeda. Jorge Martin khas di pembalap cepatnya, sementara Luca Marini ini memang secara umum semenjak dia di VR46 itu udah banget santer, diketahui bahwa dia ini salah satu pembalap yang bisa dibilang metodis dan juga sangat detail dalam memberikan feedback dari motor. Itu dia kalau nyeritain motor udah kayak profesor katanya gitu loh, Luca Marini. Jadi dia benar-benar tahu spek-spek teknis, bahasa-bahasa teknis yang diberikan, dan benar-benar memang merupakan bahasa-bahasa teknis yang biasa dibicarakan oleh para teknisi dari MotoGP. Jadi Luca Marini ini memang sosoknya yang benar-benar bisa dibilang ya benar-benar profesor saintis banget kalau pembalap, tapi pada dasarnya dia memiliki kapabilitas ilmu yang juga cukup mumpuni dalam mengerti motor dan juga dinamika sepeda motor, khususnya sepeda motor ya, prototype MotoGP. Nah, kayak gitu. Tapi ya
secara umum awalnya kita perkirakan bahwa di Buriram ini akan ada banyak banget pengumuman teman-teman sekalian. Ada bahkan pengumuman mengenai line up baru kayak misalkan pembaruan dari kontraknya Marc Marquez, terus habis itu siapa tandem Marc Marquez yang diperkirakan adalah Pedro Acosta di 2027. Terus habis itu kita bisa ketahui bagaimana Pecco Bagnaia kemungkinan besar akan berlabuh di Aprilia untuk bertandem dengan Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo dengan HRC Honda, terus abis itu Jorge Martin dengan Yamaha Factory, terus ada juga Alex Marquez dengan KTM, mungkin juga Viñales akan ditandemkan dengan Alex Marquez. Ini tuh pada dasarnya akan banyak banget kayak gitu ya. Jadi perubahan-perubahan di 2027 nanti. Namun kenapa kok kayaknya kayak radio silence, kayak nggak ada berita sama sekali ditunggu-tunggu di hari Kamis. Ternyata teman-teman sekalian ada analisa yang cukup cukup logis, yaitu karena masih menggantungnya gitu ya status mengenai bagaimana tim memperoleh bagian dari hak siar yang selama ini diperoleh oleh Dorna yang sudah beralih namanya menjadi MotoGP Sport Entertainment. Nah, kayak gitu. Sampai saat ini tim melalui MSMA gitu ya, IRTA itu juga sedang menunggu-nunggu bagaimana sih sistem pembagiannya gitu loh. Pembagian hak mereka yang awalnya diperoleh oleh Dorna dari hak siar televisi gitu loh teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan ini pun sudah jelas, barulah mereka mau apa namanya share semua informasi, ada juga meresmikan melakukan official informasi ya mengenai seperti apa line up pembalap mereka, tim-tim ini dan factory ini atau pabrikan ini di tahun 2027 nanti. Jadi memang sepertinya mereka akan menunggu seperti itu. Nah, selain itu juga teman-teman sekalian, hadir juga di Buriram itu informasi khususnya untuk 2027 itu mengenai apa namanya bilang wacana atau calon regulasi mengenai UMR, upah minimum rider ya gitu ya. Artinya akan ada regulasi khusus yang akan menuliskan, yang akan meregulasikan ya itu bagaimana gaji minimum pembalap di MotoGP. Karena sekarang ini itu benar-benar sangat sangat timpang ya antara pembalap top kayak misalkan Quartararo dan Marc Marquez yang menyentuh mungkin mendekati atau bahkan sudah sampai di 10 juta euro per tahun, tapi ada beberapa pembalap yang mungkin masih 100 atau 200 euro, 100 200 ribu euro per tahun. Nah, tahun 2027 itu rencananya akan diregulasikan, akan diatur. Katanya sih minimal akan 500 juta euro atau 500 ribu euro. Dari mana duitnya? Rencananya gitu ya, Dorna atau MotoGP Sport Entertainment itu akan apa namanya meminta tim untuk mengambil ya budget ini itu dari subsidi yang biasanya memang diperoleh oleh tim dan bukan faktor ya, tim lebih ke tim ya selama ini. Jadi diambil dari situ untuk diberikan sebagai gaji minimum bagi pembalapnya 500 ya. Nah, jadi seperti itu. Walaupun ini tuh masih akan jadi banyak banget perdebatan karena ya tentu aja ya tim akan kalau misalkan biasanya cuma ngeluarin 100 atau 200 ribu euro, kalau disuruh minta keluarin 500 ini akan teriak gitu ya. Dari mana mereka akan menutupi 300 ribu euronya dari sponsor dan segala macam. Nah, ini juga masih dalam pembicaraan untuk 2027 nanti. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, informasi flash di hari pertama MotoGP 2026, hari Jumat di MotoGP Thailand 2026. Itu aja, kita akan sambung lagi mengenai update-update-nya nanti di TMC Vlog. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.